Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah gabungan dari kelompok 5, 8, dan kelompok 9. Pada video kali ini kami akan menjelaskan cara bagaimana membuat CRUD, yaitu Create, Read, Update, dan Delete dengan database-nya menggunakan Google Spreadsheet. Pertama, kita membuat dulu user interface-nya. Kita di sini menggunakan Kodular. Kita masuk saja ke Kodular. Nah, pertama kita buat dulu desain dari user interface-nya. Di sini saya menggunakan screen 1 ini sebagai screen paling belakangnya ini. Kemudian saya menggunakan vertical arrangement ini agar setiap item yang kita input atau masukkan itu akan langsung berada di bawahnya. Kemudian saya menggunakan label ini untuk sebagai label yang ada di atas ini seperti ID pengguna, nama pengguna, username, dan password. Nah, untuk barnya ini atau boxnya ini saya menggunakan card view. Kemudian untuk input teksnya nanti saya menggunakan text box. Kemudian saya juga menggunakan tombol button di sini untuk simpannya nanti. Dan tombol button satunya untuk lihat data. Nah, setelah kita selesai membuat user interface-nya menggunakan Kodular, sekarang kita masuk ke Google Spreadsheet-nya. Nah, di sini kita buat dulu tabel data untuk user interface-nya nanti. Kita samakan saja seperti desain yang ada di Kodular tadi. Ini ada ID pengguna, nama pengguna, username, dan password. Kita sesuaikan. Di sini kalian jangan lupa beri nama file dari Google Spreadsheet-nya. Di sini saya memberi nama yaitu user. Kemudian setelah kalian buat data dari tabelnya, sekarang kita masuk ke ekstensi. Kemudian kita masuk ke app script ini. Nah, di sini kalian masukkan kodenya untuk database-nya ini nanti. Di sini saya telah memiliki kodenya. Setelah kalian memasukkan kodenya, setelah kodenya ada, kemudian kalian pergi ke drive ini. Nah, kalian pilih yang versi kedua ini, V2. ID-nya tetap drive. Kemudian kalian klik simpan. Nah, setelah kalian klik simpan, kemudian klik terapkan, lalu kelola deployment. Nah, di sini kita klik gambar pensil ini untuk edit. Nah, pada versi ini ketika kita akan membuat project baru, kita harus memilih, setiap kita membuat yang baru kita harus memilih versi yang baru ini. Di sini karena saya sudah membuatnya sebelumnya, jadi ini sebagai contoh saya isi dengan project saya yang sebelumnya. Nah, untuk deskripsi ini jika dikosongkan juga tidak apa-apa. Setelah itu kalian langsung saja terapkan di sini. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kalian pergi ke aplikasi web ini. Di bawahnya ada link URL ini. Link aplikasi web ini kalian salin. Nah, setelah kalian salin, kalian klik saja langsung selesai. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Dengan saya Muhammad Syahrul Hidayah, yang mana akan melanjutkan dari penjelasan teman saya. Di sini langsung saja carikan IntelliZ global URL, join. Di sini ada HTTPS link dari script kita. Selanjutnya yaitu ID, dan di sini ada link dari Google Spreadsheet. Selanjutnya yaitu dan SH sheet 1, dan when button 1 klik do if is empty text box 1 text, then set text box 1 error text to masukkan ID pengguna. Call text box 1 show error message, call text box 1 request focus, else if empty text box 2 text, then set text box 2 error text to masukkan nama pengguna. Kemudian panggil text box 2 show error message, call text 2 request focus, else if is empty text box 3 text, then set text box 3 error text to masukkan username. Panggil text box 3 untuk show error message, call 3 text box 3 request focus, else if is empty text box 4 text, then set text box 4 error text to masukkan password. Panggil text box 4 untuk menunjukkan show error message, dan call text box 4 request focus, else call notifier 1 show focus dialog. Di sini pesannya yaitu apakah Anda yakin ingin menyimpan data ini. Berikan judul informasi, button 1 teks button 1 yaitu simpan, button 2 teks batal, dan cancel untuk files. Dan when web 1 got text URL, responsive code, responsive type, response content. Do call notifier 1 show alert notice get responsive content. Dan when notifier 1 after choosing choice, do if get choice simpan, then set web 1 URL to get global URL. Panggil web 1 untuk post text join, fungsi create, dan code. Text box 1 text nama, di sini nama, text box 2 text username, text box 3 text, dan password di text box 4 text. Dan ketika button 2 diklik, maka do open another screen name, screen 2, yaitu untuk melihat data. Selanjutnya yaitu untuk menjalankan database kita. Nah, untuk menjalankannya ini, maka kita mendownload aplikasi Codular di HP. Tapi sebelum itu saya sudah mendownload aplikasi Codular, langsung saja kita jalankan, klik test, kemudian connect to component. Di sini kita scan. Nah, tunggu. Selanjutnya itu masukkan ID pengguna, kita isi misalnya P001. Nama penggunanya yaitu kelompok 589. Untuk username kita berikan user, dan password K589, simpan. Nah, berhasil di input, langsung kita lihat di Google Spreadsheet. Nah, sudah masuk untuk ID, nama pengguna, dan username, password. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Muhammad Syafir Rijal Robitullah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian read. Yang pertama kita tambahkan screen, dan di sini kita sudah ada untuk screennya.
dinamai screen 2, lalu kita tambahkan list view 1, button 1, web 1, dan notifier 1. Di sini untuk tampilan user interface yang akan kita gunakan nanti. Lalu kita ke bagian blocks, dan di bagian blocks ini kita menggunakan initialize global URL to join. Di sini adalah link untuk script kita, lalu ID, lalu ini adalah link untuk kode snapshot kita, lalu SH sheet 1. Lalu selanjutnya kita menggunakan when screen 2 initialize do set web 1 URL to join get global URL and found sama dengan read call web 1 get. Lalu setelah itu kita menggunakan when list view 1 long click do call notifier show cost dialog message apakah Anda yakin ingin merubah data tersebut, title informasi, button 1 text edit, button 2 text delete, cancelable true. Baik, selanjutnya kita di sini sudah masuk ke user interface-nya. Kita klik saja yang lihat data. Lalu di sini sudah ada untuk datanya. Kita lihat di Google Spreadsheet-nya, di sini juga sudah ada. Lalu kita bisa klik tombol kembali. Kita akan kembali ke screen 1. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mohrendi akan menjelaskan bagian update. Selanjutnya kita tambahkan screen. Dan di sini kita sudah ada untuk screen-nya. Untuk ini adalah tampilan user interface yang akan digunakan nanti. Selanjutnya kita ke bagian blog. Untuk initialize global URL to join, ini untuk link dari URL webnya. Lalu ke ID sama dengan, untuk yang ini kode dari Google Scripts-nya. Lalu SH sama dengan sheet 1. Selanjutnya when button 1 klik do if is empty the box 1 text, then set text box error text to masukkan ID pengguna. Lalu call text box 1 show error message. Lalu call text box 1 request focus. Else if is empty text box 2 text, then set text box 2 error text to masukkan nama pengguna. Lalu call text box 2 show error message. Lalu call text box 2 request focus. Else if is empty text box 3 text, then set text box 3 error text to masukkan username. Lalu call text box 3 show error message. Call text box 3 request focus. Else if is empty text box 4 text, then set text box 4 error text to masukkan username. Call text box 4 show error message.
call textbox 4 request focus. Lalu LC call notifier 1 show cause dialog message, apakah Anda yakin ingin mengubah data ini? LC if is empty textbox 4 text, then set textbox 4 error text to masukkan password. Call that box 4 show error message. Call textbox 4 request focus. LC call notifier 1 show cause dialog. Lalu message, apakah Anda yakin ingin merubah data ini? Titel informasi. Button 1 teks ubah. Button 2 teks batal. Label false. Selanjutnya when web 1 get text URL response code response type response content. Do call notifier 1 show alert. Notice get response content. Set textbox 1 text to call notifier 1 show alert. Notice get response content. Set textbox 1 text to, dan di sini kita kosongkan saja. Set textbox 2 text to. Set textbox 3 text to. Set textbox 4 text to. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Muhammad Rizal Hamdani akan menjelaskan dari teman saya. Di sini when notifier 1 after closing do if get choice ubah, then set web URL to get global URL. Call web 1 post tag join funds update, dan kode tagbox 1 tag dan nama, tagbox 2 tag dan username, tagbox 3 tag dan password, tagbox 3 tag. Berikutnya when screen initialize do initialize local data to split tag get start value add garis in set tagbox 1 tag to select list item list get data index 1. Set tagbox 2 tag to select list item list get data index 2. Set tagbox 3 tag to select list item list get data index 3. Set tagbox tag to select list item list get data index 4. Kemudian di sini when button ketika diklik langsung ke screen 2. Baik, di sini kita sudah masuk di screen 2. Lalu kita klik edit. Kemudian di sini kita coba ubah username-nya. Username-nya di sini KLMP22. Ubah. Nah, di sini kita sudah berhasil mengubah username-nya. Selanjutnya kita klik lihat update data.
untuk melihat data yang sudah kita update. Di sini data username-nya sudah berubah atau diupdate. Selanjutnya kita lihat di bagian Google Spreadsheet. Kita klik ini. Nah, di sini ini username-nya sudah berubah, yaitu KLM kelompok 22. Ya, selanjutnya langsung dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Nazir Damasan akan melanjutkan tentang update yang sebelumnya teman saya jelaskan. Untuk pertama, notifier after queuing. If get choice edit, then open another screen with start value, screen name, screen 3, start value, list view 1. If get choice delete, then set web 1 URL, get global URL, call web 1, post text, join function delete, kode, select list item, split text, list view 1, selection, when web 1 got text, do initialize local data, create empty list, forest item in list, list from CSV table text, get response content, do add item to list, get data, item join, select list item list, get item, dan seterusnya. Set list view 1 elemen, dan ketika kita klik button 1 akan kembali pada screen 1. Selanjutnya, untuk melihat data kita klik lihat update data, dan pada list lihat data kita klik lama, terus kita delete. Setelah kita delete, kita lihat pada Google Spreadsheet dan datanya sudah tidak ada. Dan mungkin itu saja dari kelompok 589. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.